Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar, di mana kami mengambil online store. Pada pengerjaan kali ini kami terdiri dari 3 orang, mulai dari saya Muhammad Atar Gifari, dan teman saya Gilang Ramadhani, dan teman saya juga Dimas Faza Wicaksana. Nah, di sini ada online store. eh Kami memasukkan di dalam online store kami memasukkan ada nama dan ID pelanggan dan ID pelanggan serta beragam produk yang tersedia. Lalu si program ini akan menyelesaikan dengan output sebuah informasi transaksi. Ya, kita masuk ke apa namanya ke materi. Yang pertama ada deklarasi variabel. Deklarasi variabel dilakukan di dalam kelas. Variabel didefinisikan di kelas merupakan atribut dari kelas tersebut yang otomatis merupakan atribut dari objek. Deklarasi variabel ada modifier, identifier, method, dan data type. Modifier. Modifier merupakan kata kunci untuk mendefinisikan makna dari suatu variabel, metode, atau kelas. Seperti private, protect, dan protect. Private hanya dapat diakses di dalam kelas yang sama. Anggota tersebut tidak dapat dilihat oleh kelas lain, termasuk subclass atau kelas turunan. Protect dapat diakses di dalam kelas yang sama serta di dalam subclass kelas turunan dari kelas tersebut. Namun anggota tersebut tidak dapat diakses di luar hierarki kelas tersebut. Kemudian ada public. Public dapat diakses dan dimodifikasi dari mana saja, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian ada data type. Data type merupakan kata kunci tipe data dari variabel, misalnya integral, int, float, double string, dan lain-lain. Yang pertama ada tipe data string. Tipe data untuk merepresentasikan teks atau karakter. Contoh hello world 1 2 3 4 5 nama saya. Kemudian yang kedua ada data integer. Digunakan untuk menyimpan bilangan bulat tanpa desimal. Contoh 1 100 -5 atau 0. Kemudian ada yang ketiga tipe data float. Tipe data float menyimpan angka desimal dengan presisi yang lebih rendah daripada tipe data double. Contoh 3,14 -0,5 dan 2,0. Oke, selanjutnya kita masuk pada identifier, di mana identifier merupakan nama dari variabel, di mana nama variabel di sini tidak boleh menggunakan spasi. Di sini ada nama variabel yang kami gunakan, ada 3, diantaranya ada name, price, dan product ID. Ya, yang selanjutnya ada method. Method adalah suatu kontainer pada kelas yang memuat baris-baris kode. Method biasanya digunakan untuk mengenkapsulasi proses-proses yang diperlukan untuk membentuk suatu fungsi atau tugas tertentu, di mana metode secara singkat dibagi menjadi 2, yaitu method void dan juga method return. Yang pertama ada method void. Method void adalah metode yang digunakan untuk memberikan nilai pada suatu atribut, objek, dan lain-lain. Metode void yang kami gunakan yaitu void add product, void remove product. Yang kedua ada metode return, yakni metode yang di pengembalian dari nilai dari suatu objek atau atribut yang sudah berisi nilai. Metode return memakai tipe data dan tidak menggunakan void, melainkan memakai kata kunci return. Ya, yang selanjutnya ada constructor, di mana constructor ini adalah metode khusus yang digunakan untuk membuat dan menginisialisasi objek dari kelas tertentu. Constructor memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya dan tidak mengembalikan nilai. Constructor ini dipanggil saat objek
baru dibuat dari kelas yang bersangkutan, di mana konstruktor digunakan untuk menginisialisasi atribut atau di dalamnya ada variabel anggota, objek, dan melakukan pekerjaan awal yang diperlukan saat objek dibuat. Yang selanjutnya ada release pada Java. Release adalah kelas yang digunakan untuk menyimpan data berupa list objek berbentuk array yang ukurannya dapat berubah secara dinamis sesuai dengan jumlah data yang kita masukkan. Nah, release ini merupakan bagian dari Java Util yang merupakan kumpulan kelas dan antarmuka yang menyediakan berbagai operasi untuk memanipulasi koleksi data. Baik, kita masuk ke penggunaan setter dan getter, di mana definisi dari setter dan getter adalah metode dalam pemrograman yang digunakan untuk mengatur set dan mengambil get nilai dari suatu variabel dalam sebuah objek. Metode setter digunakan untuk mengubah nilai variabel, sedangkan metode getter digunakan untuk mengambil nilai pada suatu variabel. Baik, di sini ada code yang telah kita kerjakan di Visual Studio Code. Untuk pengimplementasiannya bisa langsung kita implementasikan di Visual Studio Code-nya. Baik, pada pengerjaan tugas ini kita membuat 4 kelas, dimulai dari kelas online store, customer, product, order, dan terakhir terdapat kelas main untuk menjalankan keempat kelas tersebut. Baik, dalam pengerjaan kali ini kita menggunakan kelas ArrayList untuk memudahkan kita dalam memasukkan data-data tersebut. Di mana pada kita membuat public class online store, di mana dalam public class online store tersebut terdapat access mode. Di sini kita menggunakan access mode private. Setelah itu kita telah membuat access mode. Selanjutnya kita membuat constructor, di mana constructor tersebut telah dibuat pada kelas sebelumnya. Selanjutnya terdapat juga method void, di mana ketika user ingin menambahkan produk yang ingin dibeli, maka otomatis akan tersimpan pada metode tersebut. Selanjutnya terdapat metode setter, di mana terdapat metode getter, di mana metode tersebut akan mengembalikan nilai yang telah ditetapkan. Selanjutnya terdapat lagi metode void untuk menambahkan nama customer. Juga terdapat metode getter lagi yang dapat mengembalikan nilai tersebut. Dan terakhir terdapat metode getter, di mana ketika semua orderan telah diorder, maka akan mengembalikan nilai tersebut dalam bentuk list, array list. Selanjutnya kita masuk ke kelas customer. Di sini kita membuat kelas customer, di mana kita menggunakan access mode private, dan kita membuat objeknya dengan kita membuat atributnya berupa name dan customer ID. Di sini kita menggunakan tipe data string untuk name, dan kita menggunakan tipe data integer untuk customer ID. Selanjutnya kita membuat constructor. Perlu diingat dalam pembuatan constructor ini harus sama dengan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya kita menggunakan metode getter untuk mengembalikan nilai dari atribut name. Selanjutnya kita membuat metode setter untuk menyeting atau mengatur nilai dari atribut tersebut. Ya, selanjutnya kelas order, di mana dalam kelas order ini kita menyediakan library, di mana ada private list dari produk sendiri, ada private course customer, dan juga ada private date atau tanggalnya. Selanjutnya kita nyeting di bawahnya ada setter dan getter, di mana di sini kita menggunakan return atau untuk pengembalian dari list produk yang sudah kita buat di atas. Kemudian di bawah juga sama, kita menggunakan setter dan juga getter lagi. Gunanya di sini adalah untuk mengeset nama dari produknya, kemudian nanti dikembalikan lagi saat dipanggil. Lanjut ke kelas produk.
Oke, selanjutnya kita masuk pada kelas produk, di mana di sini kita menggunakan access mode private, di mana tipe data yang kita masukkan string dengan menggunakan name, ada private double, price, dan juga private integer product ID. Selanjutnya di bawahnya kita membuat konstruktornya juga. Ini ada name, price, dan juga product ID. Perlu diingat bahwa untuk membuat konstruktor adalah namanya harus sama dengan nama kelasnya. Kemudian di bagian bawahnya kita membuat getter dan setter seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana di sini kita menyeting uh, product string get name dan kemudian kita mengembalikannya dengan metode return. Begitu seterusnya sampai ke bagian setter yang bawah. Nah, di sini kita sudah sampai pada file main. Di sini terdapat 5 dari Java. Kita memakai simbol data format, array list, date, list, scanner untuk user inputnya. Yang pertama kita ada main. Ini ada public static void untuk menampilkan si apa namanya, tampilan awalnya kayak selamat datang, terus nama pelanggan, masukkan customer ID. Nah, ini di bawah masing-masing itu ada scanner next line, itu tuh buat apa namanya, buat si user dapat menginput suatu suatu objek lah gitu. Terus jika sudah, ntar otomatis si sistem ini bakal menampilkan sebuah daftar produk. Di sini ada tempe, tahu, sayur, sosis, dan bakso. Nah, kemudian di sini kita menggunakan for loop untuk apa namanya? Untuk kita dapat for loop si angkanya itu agar ada angkanya di sampingnya gitu. Terus kita menggunakan while juga buat semisal nih, kalau semisal apa namanya? Apakah Anda ingin memesan lagi, yes or no? Misal yes, dia si sistem ini akan mengulang lagi dari awal sampai dia tekan no, berarti dia tidak apa namanya, dia tidak mengulang lagi gitu. Setelah itu pesanan selesai, secara otomatis nanti akan memunculkan nama pelanggan, customer ID, dan pesanan yang sudah kita pesan sebelumnya. Di sini kita menggunakan for strip itu buat apa namanya, buat ada stripnya gitu di samping pesanannya. Mungkin biar nggak bingung, langsung aja kita tes code-nya aja. Nah, ini kita masukkan nama pelanggan, semisal namanya Faza dengan customer ID. Nah, ini kita ingin ingin pesan yang mana, semisal kita pengen pesan yang nomor 1, tempe. Nah, jika berhasil, kita akan memesannya lagi apa enggak. Kalau misal kita masih pengen memesannya lagi, klik Y. Kemudian misal kita pengen pesan sosis nomor 4. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita klik apa? Tulis N dan enter. Nanti di sini akan menampilkan pesanan ada tempe dan sosis dengan total harga 15.000. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas di Sama cowok. sebenarnya gue paham saya